Ledakan. Selama pidato, bau mesiu di seluruh kekosongan telah mencapai titik di mana ia berada di ambang pemicu, dan fluktuasi yang dilepaskan oleh Holy Primordial Lord dan pedang batu jahat di tangannya telah membuat banyak orang menghela nafas. Di hadapan musuh semacam ini, tampaknya tidak ada yang bisa mengguncangnya kecuali Tuan Suci Mayat Hidup dan Xiao Yan. Mundur bersama mereka. Melihat serangan ganas dari pihak lain, Xiao Yan perlahan menoleh dan berkata dengan serius kepada Guru Suci Mayat Hidup dan yang lainnya di bawah. Kekuatan dan efektivitas tempur Saint Yuan Lord ini terlalu mengerikan. Bahkan Xiao Yan sekarang harus keluar semua, jadi dia tidak bisa lagi mengurus orang lain. Saint Lord Mayat Hidup dan yang lainnya sudah terluka, bahkan jika mereka tinggal di sini, itu tidak akan cukup, itu hanya menambah masalah. Anda, melihat suara kejam dan acuh tak acuh Xiao Yan, ekspresi penguasa istana surgawi kuno suram dan tidak pasti, dan dia penuh dengan kebencian terhadap Xiao Yan. Orang ini benar-benar menganggap banyak pasukan koalisi mereka sebagai botol bahan bakar. Pergi, mundur dari dunia ini. Cobalah jika kamu bisa menerobos. 3 klan suci di lautan reinkarnasi tidak dapat ditangani dengan kekuatan kita sendiri. Pergilah. Tuan Suci Undead juga orang yang cerdas, melihat kata-kata Xiao Yan di lautan api, dia mengerti sesuatu setelah menimbangnya. Lagi pula, sikap Xiao Yan sekarang cukup mengkhawatirkan, bahkan jika dia sendiri cukup takut. Karena Xiao Yan mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri untuk berurusan dengan Guru Primordial Suci, Guru Suci Abadi juga bersedia mundur dengan tentara. Mau lari. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari sini tanpa persetujuan tuannya. Kekosongan melonjak, dan Tuan Saint Yuan mengulurkan sepasang pergelangan tangan putih dari jubah hitam dan melambaikan pedang batu jahat. Kekosongan dunia ini runtuh seketika, dan fluktuasi energi yang mengandung kekuatan jahat yang mematikan mengejar dan membunuh semua orang yang melarikan diri di sini. Dan pergi. Dihadapkan dengan kelainan seperti itu, Xiao Yan menghentakkan kakinya dengan keras, dan lautan api yang tak berujung tiba-tiba menyusut dengan keras. Dalam sekejap mata, itu menyatu menjadi hati lotus yang menyala, mengikuti seperti meteor yang jatuh, terus-menerus melawan serangan terakhir serangan jahat. Bang bang bang, sebuah suara keras bergema di langit, dan di seluruh kehampaan, hanya ada Xiao Yan dan sosok Saint Yuan Lord. Apakah itu layak? Untuk beberapa penjahat tentara bayaran, kamu menempatkan dirimu dalam bahaya. Pengejaran tidak membuahkan hasil, Saint Yuan Lord menyerah begitu saja dan membunuh Saint Lord Undead. Dibandingkan dengan beberapa orang itu, pentingnya Xiao Yan sudah jelas. Namun, yang mengejutkan Master Primordial Suci, serangannya benar-benar dihancurkan oleh Xiao Yan sesuka hati, kekuatan orang ini juga tidak bisa diremehkan. Semua orang menginginkan sesuatu, mungkin. Xiao Yan mengangguk tidak dapat disangkal, tetapi di kedalaman matanya ada cahaya samar warna api yang ekstrim. Sudah lama sejak saya mengalami tekanan yang begitu besar, tetapi tidak ada ketakutan di lubuk jiwa saya, tetapi lebih banyak kegembiraan. Semakin besar tekanan, semakin besar rebound. Ayo kita lakukan. Aku juga sangat ingin melihat apakah keturunan klan Xiao ini, yang telah disebutkan oleh banyak orang dari klan kita, sama beraninya dengan sang legenda. Jubah hitam Saint Yuan Lord perlahan memudar, memperlihatkan wajah yang sangat jahat, di tubuhnya ada garis-garis jahat yang terukir di sekitarnya, dan seluruh tubuh sama suramnya dengan rune jahat. Sesuai keinginan kamu, kekuatan api suci, tahta api. Dalam sekejap, Xiao Yan tidak menahan tangan, dan begitu dia bergerak, keterampilan bertarung tingkat setengah dewa langsung ditampilkan. Fen Jue hari ini cukup bagi Xiao Yan untuk benar-benar melakukan 2 keterampilan bertarung tingkat setengah dewa, jika 2 serangan belum menyelesaikan orang ini, saya khawatir dia hanya bisa menemukan pembunuh yang sebenarnya. Penguasa pembunuh dewa, sekarang mahkota Yao Ji, mahkota Chang'e, atau reinkarnasi yang sukses dari Lei Lord, sudah memiliki modal untuk menyelamatkan keluarga Xiao. Setelah 3 pembangkit tenaga listrik di lautan reinkarnasi berhasil dibangkitkan, mereka akan dapat menyelamatkan rencana dalam beberapa hari. Oleh karena itu, lautan reinkarnasi sekarang pertempuran pertama harus berhasil tidak peduli apa, bahkan jika itu mengekspos semua kartu truf Xiao Yan. Ledakan, api 9 warna yang mempesona melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan, dan segera berubah menjadi energi api yang memenuhi langit, membangun istana api hampir 1000 zang sedikit demi sedikit. Di kuil, kekuatan api suci menyebar. Di inti kuil,
Xiao Yan duduk diam di kursi api, menatap penguasa primordial suci di bawah dengan sikap tenang. Pada saat ini, seolah-olah Raja Api Dunia sedang menghakimi kejahatan. Kekuatan seperti itu memang jauh lebih kuat dari penjahat tentara bayaran itu. Hanya dengan begitu aku bisa memenuhi syarat sebagai lawanku. Wilayah pedang tak berujung, 10.000 cahaya jahat pemusnahan. Tiba-tiba, sudut Lord Seng Yuan mulai membisikkan beberapa mantra yang sangat misterius dan rumit. Beberapa saat kemudian, pedang batu jahat berkedip di telapak tangannya, dan seluruh tubuhnya gelisah, dan sekelompok sinar gelap yang memotong melalui fajar muncul dari udara tipis. Ledakan. Dua serangan yang sangat kuat baru saja muncul, dan mereka diam-diam saling berhadapan di bawah situasi tegang keduanya. Kekosongan bergetar, nyala api yang cemerlang dan sinar hitam legam tersebar secara acak, kemanapun mereka pergi, kekosongan itu dimusnahkan, dan dua serangan diam-diam tenggelam. Puff! Seteguk darah merah cerah tiba-tiba menyembur keluar dari sudut mulut Xiao Yan, dan tubuhnya mundur beberapa lusin langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Meskipun kekuatan yang tepat dari orang ini masih melayang di puncak tingkat reinkarnasi 8 kali lipat ke tingkat reinkarnasi setengah langkah tingkat 9, pembangkit tenaga listrik jahat yang menyentuh ambang tingkat reinkarnasi 9 kali lipat masih sangat sulit untuk Xiao Yan hari ini. Demigods tidak bisa mengatasinya. Darah dalam tubuh perlahan menjadi panas, dan semangat juang yang langka merasuki hatiku. Orang ini adalah musuh nyata. Apakah ini kepercayaanmu? Setelah menghancurkan keterampilan bertarung demigod Xiao Yan, Lord Seng Yuan masih memiliki senyum tipis di mulutnya, seolah-olah dia bertanya dan mencibir pada Xiao Yan. Kekuatan keduanya masih terlalu jauh di belakang. Sepertinya, aku hanya bisa mencoba ini. Kuharap tidak ada yang salah. Setelah beberapa saat, ide gila tiba-tiba muncul dari kedalaman pikiran Xiao Yan, dan saat muncul, itu menjadi bayangan yang melekat. Sumber api suci yang diberikan kepada mereka oleh ketiga wanita itu telah digunakan sekali. Jika mereka digunakan lagi, sumber api suci akan hilang saat cahaya, dan sumber api suci akan hilang dalam kondisi terburuk. Namun, hanya fusi api suci 9 warna yang masih belum bisa melawan orang ini sepenuhnya, satu-satunya cara adalah menemukan cara lain. Karena api suci bisa menyatu. Lalu 3 inti ember air, api, dan guntur di tubuhmu yang telah mencapai pengisian sempurna. Jika itu berhasil mengintegrasikan kekuatan, itu mungkin akan sangat dekat dengan sihir kuasi ilahi. Cukup untuk menyebabkan kerusakan nyata pada Saint Yuan Lord. Karena kamu dapat menggabungkan api suci dan kekuatan iblis, mengapa kamu tidak dapat menggabungkan inti pertempuran? Inti ember adalah inti dari kekuatan atribut. Perpaduan ketiga atribut itu sangat kuat sehingga dapat memerintah seluruh dunia. Jika berhasil, saya khawatir Xiao Yan sendiri akan memiliki kartu truf tambahan yang menyelamatkan jiwa. Bahkan jika dia kalah, Xiao Yan, yang memiliki penguasa membunuh Tuhan, masih memiliki kepercayaan terakhir untuk membunuh Tuan Saint Yuan. Huho, bertaruhlah. Melihat Saint Yuan Lord di kejauhan, Xiao Yan tersenyum, dan begitu pikiran gila itu muncul, mereka tidak dapat ditarik kembali. Pertempuran Laut Samsara, yang bercokol di area misterius dunia 1000 besar, telah berkecamuk saat ini. Pinggiran Laut Samsara diselimuti awan gelap jahat yang tak terhitung jumlahnya, dengan kilat dan guntur, seolah-olah ada adalah badai nyata yang akan datang. Setelah Xiao Yan mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri untuk berurusan dengan Guru Primordial Suci, Guru Suci Abadi memimpin pasukan koalisi yang tersisa dan mundur ke tepi Laut Samsara, mencoba menerobos sini dan pergi ke pusat dunia manusia untuk bawa pasukan penyelamat. Hanya saja ketika sekelompok orang ini datang ke tepi lautan reinkarnasi, melihat awan jahat yang kedap udara, ketakutan juga muncul di hati mereka. Ada makam reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya di dalam lautan reinkarnasi, yang secara alami diterangi dengan kecemerlangan, tetapi sekarang jalan masuk dan keluar dari lautan reinkarnasi telah sepenuhnya diselimuti oleh awan gelap jahat yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya ada kekuatan tak dikenal yang tersembunyi di awan gelap ini. Semua orang dengan tubuh yang terluka parah melangkah ke langit Laut Samsara, dan melihat awan jahat yang tak terhitung jumlahnya yang benar-benar menyelimuti tempat ini, dan mata mereka sedikit longgar. Berdiri di bawah awan gelap kejahatan ini, lembab, dingin, dan bau busuk memenuhi persepsi mereka, dan ketakutan tanpa akhir diam-diam meresap dari lubuk jiwa mereka. Guru suci mayat hidup berdiri di kehampaan,
dan melihat awan gelap jahat yang menjulang ini terus-menerus melonjak. Dari bawah, seluruh lautan reinkarnasi tampaknya ditelan oleh awan gelap. Kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa mereka lawan bersama. Penerobosan. Bahkan jika kita melakukan yang terbaik, kita harus membuat celah di sini. Jika tidak, perjalanan kita akan benar-benar hilang di sini. Bunuh aku. Setelah ragu-ragu sejenak, Guru Suci Mayat Hidup memandang api penyucian manusia ini dengan mata merah, dan segera meraung, seluruh tubuh dipenuhi dengan kekuatan reinkarnasi di dalam tubuh, dan tiba-tiba menembaknya. Lord of the Endless Flame Alliance yang bermartabat hanyalah nama palsu. Sejauh ini, apa kata-kata terakhirmu? Di lingkaran pertempuran inti lainnya, Master Seng Yuan memandang Xiao Yan yang berada di lautan api, terutama darah yang meluap dari sudut mulut Xiao Yan, yang membuat senyumnya semakin suram. Yang disebut keturunan klan Xiao ini tampaknya tidak sekuat yang dikatakan legenda. Petik 2. Xiao Yan tidak menanggapi. 3 Dou Kores di tubuhnya perlahan bercokol di lautan Douqi, memancarkan gelombang kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah penindasan kekuatan jiwa Xiao Yan, mereka diam-diam mulai bergabung. Fusi membutuhkan waktu. Terlebih lagi, situasi saat ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Xiao Yan. Lagi pula, dia menggunakan terlalu banyak kekuatan api suci dalam pertempuran sebelumnya dengan klan kursi suci Suizi, meskipun dia kemudian menyerap kekuatan seluruh ras. Retakan. Melihat sikap diam Xiao Yan, Lord Seng Yuan merentangkan pergelangan tangan Bai Zi dan mencubitnya dengan tenang ke lautan api di sekitar Xiao Yan. Hanya dengan pernyataan seperti itu, lautan api suci yang memenuhi langit langsung dihancurkan, dan kekuatan mengerikan yang ditampilkan oleh yang terakhir sekarang membuat seluruh dunia terdiam. Kulit Xiao Yan juga sedikit berubah saat ini, kekuatan kuat dari guru primordial suci telah memperkuat tekadnya untuk mengintegrasikan inti pertempuran 3 atribut. Ledakan. Tepat ketika Xiao Yan ragu-ragu, Tuan Seng Yuan mengayunkan pedang batu jahat di tangannya lagi, dan sinar pedang besar tiba-tiba jatuh dari pedang batu, dan segera menabrak Xiao Yan dengan momentum guntur. Tuan Seng Yuan jelas bukan orang yang baik hati, dan dia ingin sepenuhnya melenyapkan Xiao Yan saat dia bergabung dengan Doukor. Semua perhatian, seperti pikiran, kekuatan jiwa, hampir terfokus pada peleburan inti pertempuran di dalam tubuh, dan memang hanya bisa mengambil pedang ini secara tiba-tiba. Jianmang memanggil, kekosongan sedikit bergetar, pakaian Xiao Yan langsung terbuka, dan pada kulit perunggu, bahkan dengan perlindungan sisik dunia bawah, ada bekas luka gelap saat ini, yang menarik perhatian. Rasa sakit semacam itu menembus jauh ke dalam jiwanya, seolah-olah jiwanya sendiri terpapar tanpa curiga di bawah mata lawan, dipukuli tanpa ampun oleh cambuk sihir merah yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap cambuk akan membuat tubuh Xiao Yan bergetar. Bahkan dengan kegigihan Xiao Yan saat ini, menghadapi siksaan yang begitu mendebarkan, dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Serangan Holy Primordial Lord bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan, hanya dengan menantikan perpaduan dari 3 atribut inti pertempuran yang dapat melenyapkan yang terakhir. Beban pada tubuh semakin besar dan besar, jika terus seperti ini, pasti akan menderita banyak kerusakan, jadi Xiao Yan mulai bermeditasi di dalam hatinya. Api yang membakar mulai berkedip, dan titik api yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Xiao Yan, mengelilingi satu sama lain secara langsung, dan istana api yang cemerlang terhubung di belakang tubuhnya. Di istana api, atribut api Douhe berbaring dengan tenang di dalamnya, terus-menerus mengirimkan kekuatan atribut api ke Xiao Yan. Air datang. Lapisan tirai air hampir transparan turun dari langit, di bawah kendali Xiao Yan. Cairan air yang tak terhitung jumlahnya di tirai air dengan mudah berubah menjadi banyak tetesan air jernih, yang menyebar ke segala arah, benar-benar mengelilingi seluruh dunia. Lei datang. Guntur abu-abu muncul dari kedalaman matanya, dan kilat menyambar dengan cepat. Hati Guntur diam-diam berhibernasi di depan dadanya, dan sekelompok guntur yang melonjak sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Bang bang bang. 3 kekuatan yang sama sekali berbeda melayang di sekitar Xiao Yan. Ada tekanan mengerikan di lautan ki pertempuran Xiao Yan yang akan meledak. Matanya merah, dan dia menekan agitasi seperti itu hanya dengan sedikit keinginan di tubuhnya. Guru, awalnya berpikir bahwa Xiao Yan telah mencapai titik di mana lampu abis di bawah serangannya sendiri, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa lawannya masih memiliki backhand.
Tapi setelah melihat tiga jenis energi dengan atribut berbeda di sekitar Xiao Yan, wajah Lord Shen Yuan juga menjadi serakah. Lapangan pedang tak berujung, meledak. Di hadapan tindakan Xiao Yan, mata Lord Shen Yuan merah, dan dia tiba-tiba mengangkat pedang batu di tangannya. Pedang batu jahat itu hancur, berubah menjadi untaian energi keruh, dan menembak ke arah Xiao Yan sedikit demi sedikit. Kekosongan dunia ini tidak hanya dipenuhi dengan nafas jahat yang tak ada habisnya, tetapi sekarang dengan berkah dari pedang batu jahat, kekosongan itu runtuh dalam sekejap. Kekuatan jahat berubah menjadi tetesan, seperti iblis yang mengerikan laut mengepung dan membunuh Xiao Yan sedikit demi sedikit. Di hadapan serangan pertama Holy Primordial Lord, tubuh ramping Xiao Yan sedikit bergoyang, dan senyum menyedihkan tergantung di sudut mulutnya. Di telapak tangannya, titik cahaya yang berisi tiga atribut air, api, dan guntur berdenyut sedikit, seperti jantung. Detak berirama penuh dengan paksaan yang tidak dapat dijelaskan. Mari kita gunakan langkah ini untuk memutuskan hasilnya. Xiao Yan mencibir, dan kemudian menjentikkan jarinya, hati tiga atribut berputar sedikit, dan menyapu ke posisi Lord of Shen Yuan dengan meremehkan. Ledakan. Pada saat jantung tiga atribut dan tetesan jahat bertabrakan, gelombang energi yang tak terlukiskan meledak, dan seluruh dunia benar-benar terdistorsi pada saat ini. Kekuatan tak terbatas dari tiga atribut menjelajahi dan menghancurkan segala sesuatu di dunia ini, bahkan serangan mengerikan dari penguasa Roh Kudus sebenarnya perlahan menghilang di bawah serangannya saat ini. Kekuatan jahat seperti energi iblis yang mengepul dan tetesan jahat menguap sedikit demi sedikit, tiga kekuatan tirai air, api, dan guntur meledak ke posisi Lord of Shen Yuan seperti sungai yang bergelombang. Pada saat ini, kebanggaan di mata Lord Shen Yuan menghilang tanpa jejak, dan ketakutan yang berasal dari kematian mengalir ke dalam hatinya. Penggabungan tiga atribut inti pertempuran membuat wajah Lord of Shen Yuan benar-benar bergerak, dan wajah mengerikan itu terjerat di langit, menyaksikan tiga kelompok energi menyilaukan dengan atribut berbeda di sekitarnya, dan berkata dengan muram, "Aku tidak bisa memikirkanmu kecuali Sheng Yan, dan cara yang menakutkan seperti itu. Tetapi bahkan jika Anda mengalahkan kursi ini, dalam pertempuran laut reinkarnasi ini, hanya 1000 dunia besar Anda yang akan kalah." Suara panik dipenuhi dengan kesombongan yang tak terkendali, tetapi kekuatannya sudah mendekati batasnya saat ini. Di hadapan kata-kata sarkastik dari Shen Yuan Lord, Xiao Yan perlahan menghembuskan seteguk udara keruh, dan segera kekuatan jiwa mengisi seluruh kekosongan, mengendalikan tiga kekuatan, mengelilingi Shen Yuan Lord, dan benar-benar bisa melenyapkan yang terakhir di kapanpun. Kekuatan yang luar biasa setelah perpaduan dari tiga atribut Dukore barusan membunuh Shen Yuan Lord dengan pukulan terkuat. Suizi Shen Clan, dia menggunakan kekuatan seluruh keluarga untuk menempa statusnya, dan Shen Clan di belakangmu mungkin sama. Meskipun kuat di luar alam, makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia juga dilahirkan dengan jenius. Xiao Yan sepertinya sedang membicarakan sesuatu. Dengan suara yang melonjak, tiga energi menjadi semakin kuat, dan samar-samar mencapai titik kritis yang akan meledak sepenuhnya. Untuk menghancurkan Xiao Yan, penguasa Shen Yuan menghancurkan pedang batu jahat menjadi berkeping-keping. Itu adalah asalnya. Sekarang pedang batu itu patah dan menghilang, aura di tubuhnya sudah lemah. Melihat kekuatan Xiao Yan postur, wajahnya penuh kemarahan. Tubuhnya hanya menyisakan energi iblis yang memancar keluar dari kulitnya, mencoba menembus segel Xiao Yan, kunci. Namun, Xiao Yan, yang telah mengumpulkan kekuatan dari tiga atribut, telah melonjak ke tingkat yang sama sekali baru dalam kekuatan tempur, tidak peduli bagaimana yang terakhir berjuang, dia tidak akan pernah bisa membebaskan diri. Senyum Xiao Yan menjadi semakin tenang, dan krisis menjadi semakin serius. Tampaknya menyadari fluktuasi destruktif dari tiga kelompok kekuatan di sekitar tubuh. Saat berikutnya, Lord of the Holy Primordial meraung dengan liar, dan kepanikan dan ketakutan mengambil alih seluruh wajah. Pada levelnya, dia bisa berdiri di puncak dunia jika ini ketika saatnya tiba, semuanya akan sia-sia. Air, api, guntur, membunuh. Pada saat itu, kekuatan jiwa besar Xiao Yan mulai berkedip, dan tiga kelompok kekuatan yang mengendalikan fusi langsung bergabung, dan sekelompok-kelompok cahaya yang cemerlang dan berwarna-warni berubah menjadi titik cahaya terang di langit, cukup untuk berangkat, setiap riak mengerikan yang menghancurkan dunia. Puff! Titik-titik cahaya meraung di langit, dan dalam sekejap, tubuh manusia dari Shen Yuan Lord benar-benar terkoyak.
Setelah tubuh manusia hancur, nyala api hitam yang sangat kecil melompat darinya, dan itu masih menyusut. Jelas, ini adalah asal mula sebenarnya dari Saint Yuan Lord. Raungan yang sangat menyedihkan bergema, dan kemudian nyala api dengan cepat meredup, dan ada jejak kehancuran total setiap saat. Sekelompok semut, cepat atau lambat, akan sepenuhnya memuja kaki di luar wilayah kita. Susu. Dalam kehampaan, suara raungan hiruk-pikuk tidak menghilang untuk waktu yang lama, tetapi di bawah ledakan mengejutkan dari perpaduan tiga energi, komandan klan suci juga terputus oleh Xiao Yan, berubah menjadi ketiadaan, dan tetap di lautan reinkarnasi selamanya. Penggabungan inti ember tiga atribut bahkan lebih kuat daripada perpaduan api suci 17 warna, tetapi bahkan jika itu menyatu dengan inti ember, itu masih tidak dapat menembus bagian terakhir konjungtiva di inti ember, seperti inti ember tingkat tertinggi. Itu bukan Dounu, ada sesuatu yang lebih menakutkan. Puff! Setelah krisis teratasi, mulut Xiao Yan menyemburkan darah panas lagi, dan dia menggunakan fusi Dou Core 3 atribut, yang tidak kalah sulitnya dengan fusi Saint Yan. Pada saat kritis barusan, pertempuran Xiao Yan di dalam laut jelas tak terbayangkan, siksaan. Pada saat ini, dunia di sini berantakan dan hancur, dan seluruh kekosongan dipenuhi dengan tiga jenis energi kekerasan yang tidak normal, air, api, dan guntur. Setelah menyelesaikan dua orang suci yang kuat satu demi satu, malapetaka di Laut Samsara seharusnya cukup untuk menenangkan diri. Selanjutnya, tunggu saja sampai ketiga Suner bereinkarnasi dengan sukses. Duduk bersila, dia mengeluarkan beberapa pil obat dari Naji untuk menyembuhkan semua obat, dan perlahan-lahan memperbaiki luka di tubuhnya. Anda juga dapat menerima uang tunai. Hanya berpikir seperti ini di dalam hatinya, Xiao Yan masih memiliki kegelisahan yang tersisa di hatinya, seolah-olah ada semacam aura kekuatan yang menakutkan di kedalaman lautan reinkarnasi. Ketika aura dalam tubuh pulih 7 hingga 88, Xiao Yan bangkit lagi dan bergegas menuju lokasi aura Master Suci Undead dan lainnya. Ketika Xiao Yan bersatu kembali dengan kelompok orang ini lagi, kelompok ribuan orang ini pasukan koalisi, yang telah kehilangan lebih dari setengah kerugian mereka, berada di atas panggung, bencana yang membingungkan. Kanibalisme. Di antara pasukan koalisi yang tersisa hari ini, hanya ada sekitar 100 orang, dan semuanya terluka parah, tetapi beberapa dari mereka memiliki mata merah, beberapa tidak memiliki master, dan beberapa penuh dengan energi sihir lengket, dan pasukan koalisi mental orang normal di tengah dibunuh bersama-sama. Suara terbakar dan menderu bergema di seluruh dunia, dan itu tidak hilang untuk waktu yang lama. Di antara kerumunan kanibal, terutama 5 pembangkit tenaga listrik di sekitar tingkat reinkarnasi 8 kali lipat, mereka bertiga tampaknya dikendalikan oleh kekuatan jahat, dan mereka bergabung untuk menyerang balik penguasa Istana Surgawi Kuno, dan penguasa Istana Surgawi Kuno. Istana Surgawi Kuno kehilangan tempat. Dan guru suci undead itu benar-benar menukik menuju langit reinkarnasi terluar yang tak berujung, tubuhnya melayang-layang di antara awan jahat, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Yan berteriak. Adegan ini benar-benar menyegarkan kognisi Xiao Yan, mengapa orang-orang ini dikendalikan. Sama seperti Xiao Yan meraung, di kehampaan langit dan bumi ini, air hujan menetes dari awan jahat sedikit demi sedikit, meskipun kecepatan dan kuantitasnya sangat langka, itu benar-benar ada. Xiao Yan, seseorang mengendalikan hujan. Dia mencoba mengendalikan kita dengan badai yang tercemar racun ini. Tujuan mereka mungkin untuk menghancurkan seluruh laut samsara. Pada saat ini penguasa Istana Surgawi Kuno secara paksa memukul mundur 3 pembangkit tenaga listrik di sekitar tingkat reinkarnasi ke-8 dan berteriak pada Xiao Yan. Kekuatan mereka berlima jelas disia-siakan ketika mereka berurusan dengan guru primordial suci, tetapi sekarang setelah mereka terkendali, kekuatan mereka tampaknya terisi sedikit demi sedikit. Semakin Anda bertarung, semakin berani Anda. Kekuatan semacam itu tidak ada habisnya seperti jurang tak berujung. Hujan. Pasti ada beberapa rahasia yang tidak diketahui di sini. Jangan biarkan sosok yang dikendalikan menyentuh hujan. Hujan adalah sumber kekuatan mereka. Pada saat ini, penguasa Istana Surgawi Kuno menjadi pucat, dan tiba-tiba meraung ke pasukan sekutu yang berjuang sampai mati di belakangnya. Api suci, usir. Astaga, api suci tidak bisa menghilangkan kendali ini. Xiao Yan perlahan berjalan melewati pembangkit tenaga koalisi yang dikendalikan, melihat yang terakhir dengan wajah penuh kejutan. Pada luka di tubuhnya, sekarang ada banyak ular,
serangga, tikus, semut, dan segala macam hal beracun yang merayap di sekitarnya, tampaknya menyembuhkan luka, mengasimilasi hidupnya, dan melahap seluruh pikirannya. Kekuatan semacam ini sangat jahat, bahkan api suci Xiaoyan merasa sedikit tidak berdaya untuk sementara waktu. Tampaknya racun itu bahkan dapat ditelan oleh api suci. Sebuah bayangan hitam dengan cepat jatuh dari awan jahat, dan ada angin yang sangat kuat di sepanjang jalan, seolah-olah itu ditembak jatuh dari awan jahat oleh semacam kekuatan. Penguasa istana surgawi kuno, sesuatu telah jatuh dari awan jahat. Sepertinya itu orang. Di kerumunan, beberapa orang bermata tajam menemukan sesuatu dan berteriak dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, untuk menghadapi musuh yang dikendalikan di depan mereka, mereka sudah kewalahan, dan mereka hanya bisa menggantungkan harapan terakhir mereka padanya. Tidak, Tuan Suci Mayat Hidup. Melihat bayangan lelaki tua itu jatuh dari awan jahat seperti semut, suara Xiaoyan menjadi serius lagi. Pada saat ini, Guru Suci Mayat Hidup dikelilingi oleh cahaya kematian yang suram dan lingkaran cahaya jahat, sepertinya dia terlibat dalam semacam pertempuran sengit, dan ada bekas luka di sekujur tubuhnya. Untuk menerobos lautan samsara, Guru Suci Mayat Hidup memasuki lapisan awan jahat sendirian dan mencoba mengalahkan Kaisar Jahat berkaki 100. Kamu tidak apa-apa. Setelah ragu-ragu sejenak, Xiaoyan masih memimpin untuk menyelamatkan Guru Suci Undead. Aku baik-baik saja, tapi kali ini, lautan samsara mungkin akan hancur. Ada keputusasaan yang langka di mata tua Guru Suci Undead. Bahkan jika dia melangkah ke awan jahat dengan kekuatannya di tingkat reinkarnasi ke-8, dia tidak menemukan dalang di balik kendali hujan, dan dia lebih seperti dia. Badut umumnya diejek olehnya. Kali ini, 1000 besar pasukan sekutu mencoba untuk menyerang 3 klan suci, dan rencananya dari awal adalah lelucon. Lelucon yang bagus. Ada seseorang di awan jahat, yang juga dalang sebenarnya dari bencana laut reinkarnasi ini, aku mohon. Guru Suci Undead menatap tatapan tak tergoyahkan Xiaoyan, dan segera membuka mulutnya tanpa menyerah. Berapa banyak? Xiaoyan mengangguk ringan. Hanya satu, dia adalah kepala dari 3 klan suci, Kaisar Jahat berkaki 100, dan kekuatan tingkat reinkarnasi setengah langkah 9 kali lipat. Mata tua Master Suci Mayat Hidup menatap Xiaoyan dengan cermat, menantikan tindakan yang terakhir. Tampaknya di ujung hidup dan mati sekarang, dia hanya bisa menggantungkan harapan terakhirnya pada Xiaoyan. Xiaoyan, saya mohon Anda untuk mengambil tindakan dan menyelamatkan makhluk hidup dari pemakaman keabadian suci. Setelah Laut Samsara dihancurkan, banyak pembangkit tenaga listrik reinkarnasi yang menghuninya akan dihancurkan dalam tubuh dan jiwa, dan kita juga akan dihancurkan menjadi abu, dan tidak ada yang akan selamat. Petik 2. Setelah beberapa saat, melihat wajah tenang Xiaoyan, suara Master Suci Undead tersendat. Mungkin banyak orang khawatir tentang hilangnya keluarga Xiao, tetapi suatu hari, masalah ini akan terungkap. Petik 2. Petik 2. Xiaoyan memandangi awan jahat di langit yang terus-menerus bergerak, dan tetesan hujan jahat menetes darinya, dan segera bergumam pada dirinya sendiri. Dengan lompatan ini, saya takut akan menghadapi krisis kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi apakah saya masih punya pilihan? Pada saat ini, seseorang harus berdiri, bukan? Tapi saya hanya mewakili diri saya sendiri, dan saya tidak ingin ada hubungannya dengan pusat dunia manusia. Saya harap Anda jelas. Di akhir percakapan, gelombang panik tiba-tiba muncul di mata Xiaoyan. Saya menyesal. Melihat pria ramping di depannya, pasukan sekutu 1000 besar yang masih hidup dengan paksa menahan air mata masam di pupilnya, dan rasa kekaguman yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hatinya. Aku tidak bisa menjamin bahwa aku bisa menghadapinya, aku hanya bisa menunda waktu sebanyak mungkin. Jauh di dalam lautan reinkarnasi, ada makam reinkarnasi dari tetua agungku dari klan Xiao. Jika aku kalah, itu akan menjadi harapan terakhir kita. Ingatlah untuk melindunginya bagaimanapun caranya. Makam reinkarnasi yang bagus. Xiaoyan dengan sungguh-sungguh berjalan ke arah Guru Suci Mayat Hidup dan berkata dengan suara rendah, klan tahta suci Suizi benar-benar menghancurkan tangannya sendiri, tetapi 2 pasukan aliansi klan suci yang tersisa jelas merupakan kekuatan yang tidak boleh diremehkan. Tentara hanyalah setetes dalam ember. Mengapa Anda merasakan nada aneh Xiaoyan? Sebenarnya, itu lebih seperti niat Tuogu. Mata Master Suci Mayat Hidup perlahan bergetar, dan dia bingung untuk sementara waktu.
Aku tidak mempercayai salah satu dari mereka. Ayo kita mulai. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya, api suci berkedip di sekujur tubuhnya, dan meledak ke awan jahat sedikit demi sedikit. Banyak kekuatan koalisi yang berjuang keras di bawah mengangkat kepala mereka, melihat postur Xiao Yan sendirian, dan dengan tajam memperhatikan sesuatu, dan hati mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Xiao Yuzu sangat baik. Mereka secara alami tahu bahwa Xiao Yan akan menantang Kaisar Jahat 100 kaki sendirian, yang pasti akan menunda datangnya badai, tetapi yang terkuat dari 3 klan suci, kekuatan tingkat reinkarnasi 8 kali lipat Xiao Yan, akankah itu lawannya? Apakah dia berhasil atau tidak, setidaknya dia telah mengambil langkah penting ini. Statusnya sudah di atas banyak pasukan koalisi kita, bukan? Tanda pagar kirim 888 amplop merah tunai. Tanda pagar ikuti akun publik Facebook Friends Basecamp tonton Mahakarya Populer, dan gambar 888 amplop merah tunai. Guru Suci Undead melihat kelompok ribuan pasukan koalisi ini yang bisa ditelan dan dikendalikan oleh hujan kapan saja, dan mau tak mau meningkatkan sentuhan penyembahan. Ini adalah orang-orang dari keluarga Xiao, bahkan jika jurang di depan mereka adalah jurang, mereka akan melompat ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Xiao Yan telah berangkat, dia secara alami memiliki rencananya, dia tidak akan peduli dengan hidup dan mati ribuan pasukan koalisi ini, tetapi dia harus mengulur waktu untuk reinkarnasi ketiga wanita itu, bahkan jika dia melakukan yang terbaik, dia harus membangun tembok yang megah untuk menutupinya. Pertempuran ini bukan hanya untuk laut reinkarnasi, tetapi juga untuk cinta dan perlindungan. Dong dong dong. Setelah tindakan Xiao Yan, awan jahat di atas lautan reinkarnasi tampaknya merasakan bahwa seseorang mendekat, dan di bawah kendali kekuatan tertentu, mereka mulai melonjak aneh. Ada kilat dan guntur di awan. Bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya akan keluar dan datang. Aduh, satu demi satu, tangisan menyedihkan, senandung, dan suara-suara marah berkumpul sedikit dari awan jahat. Raungan yang mengejutkan seperti itu awalnya adalah semacam siksaan, pada saat suaranya bergema di langit, di dalam seluruh laut reinkarnasi, makam reinkarnasi dari orang-orang kuat yang telah jatuh ke dalam reinkarnasi sedang tertidur, dan ribuan luka dengan mudah ditusuk oleh mereka. 100 lubang. Itu adalah badai yang sangat jahat, dan bahkan pada malam kedatangannya, fluktuasi yang menggetarkan hati seperti itu meletus. Laut Samsara, yang baru saja ditempati oleh ras jahat dari luar wilayah, sekarang akan menghadapi badai berdarah yang nyata, bahkan jika mengalahkan lawan, Laut Samsara setelah bencana seperti itu akan sulit dikenali. Kekuatan jahat naik, dan langit dan bumi yang telah terinfeksi tidak akan memiliki nafas kehidupan. Hujan kejahatan akan memusnahkan di sini, menelan dan melenyapkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di lautan reinkarnasi, dan melemahkan kekuatan keseluruhan dunia 1000 besar. Kecepatan Xiao Yan semakin cepat, dan cahaya yang dilepaskan oleh api suci di sekujur tubuhnya berangsur-angsur menjadi redup. Seluruh tubuh gelap gulita, seolah-olah berada di zona malam abadi yang nyata, tidak ada waktu, tidak ada energi surga dan bumi, dan hanya ada keheningan tanpa akhir. Kaisar Jahat berkaki 100, muncul, aku tahu kamu ada di sini. Ketika tubuhnya benar-benar tenggelam dalam kehampaan gelap awan jahat, Xiao Yan menghela nafas ringan, lalu memejamkan mata, dan memanggil awan jahat surga dan bumi ini dengan nada datar. Harus kukatakan, aku mengagumi keberanianmu. Saat suara Xiao Yan jatuh, di dunia awan redup, kerangka besar yang ditutupi dengan cahaya merah darah berdiri di kehampaan, perlahan memutar tubuhnya, membuat ledakan suara keras. Itu adalah kerangka kelabang merah darah. Di bawah tubuh besar, ada tawa yang mirip dengan wanita manusia. Pada saat ini, tawa ini melukai jiwa Xiao Yan seperti dewa kematian, menyebabkan tubuhnya bergetar tak terkendali. Ke dalam awan jahat, kamu harus memotong atau menahan kendali Kaisar Jahat berkaki bai dari hujan beracun dan mencegah hujan beracun datang. Dalam benak Xiao Yan, dia masih mengingat perintah terakhir dari Guru Suci Undead. Jelas bahwa informasi berharga seperti itu baru ditemukan olehnya setelah kematiannya. Kekosongan mulai melonjak. Begitu raksasa seperti itu muncul, tubuhnya berputar, seolah-olah dia telah mengeluarkan semacam sihir iblis. Makhluk hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berhibernasi di kehampaan, dan sejumlah besar makhluk jahat berkumpul di sini, seperti belalang di seluruh langit, kemanapun mereka lewat, tidak ada rumput yang tumbuh, dan bahkan kehampaan terkikis. Dalam kehampaan,
Ada semburan suara keras yang digerogoti olehnya, tubuh kelabang besar terlindung olehnya, dan tetesan air hujan muncul dari kehampaan yang menggerogoti. Aku juga mengagumi keberanian dan keberanianmu. Melihat salah satu orang paling kuat di klan suci ini, mata Xiao Yan sangat serius, bahkan jika pihak lain tidak melepaskan napas, seperti ini membuat tubuhnya gemetar, dan bahkan jiwanya memancarkan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya. Di tubuh besar Kaisar Jahat 100 kaki, ada racun jahat yang tak terhitung jumlahnya yang melekat padanya. Melalui tubuh yang suram dan cairan, seseorang dapat samar-samar melihat bagian tengah tubuh. Ada singgasana kerangka yang terbuat dari kerangka berwarna darah tulang ditumpuk di atasnya dengan napas berwarna darah. Kaisar Jahat 100 kaki, bahaya tersembunyi terbesar dari bencana laut reinkarnasi ini. Dan di samping kerangka berwarna darah seperti itu, ada altar air, cairan di altar air keruh, dan itu sama menakutkannya dengan racun yang mematikan. Ini adalah keseluruhan dari hujan beracun, bahkan jika ukurannya hanya beberapa meter, tetapi jika itu benar-benar dilemparkan ke sini, seluruh reinkarnasi akan benar-benar hilang. Beri aku sumber api suci di tubuhmu, mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk meninggalkanmu mayat utuh. Kerangka kelabang besar melonjak, dan suara menggerogoti yang tersiksa bergema di seluruh kekosongan. Tentara mengerikan yang dibentuk oleh jutaan racun jahat sudah cukup untuk menahan Xiao Yan di sini sepenuhnya. Begitu melonjak, itu seperti gunung yang tak tertahankan, terus-menerus menekan kekuatan Xiao Yan, mencoba menggerogoti semua vitalitas Xiao Yan sedikit demi sedikit. Keluarkan pasukan Anda dari wilayah dakian saya, mungkin kami tidak akan membunuh mereka semua di luar wilayah tersebut. Menghadapi penindasan yang begitu parah, Xiao Yan perlahan membuka matanya, tetapi pada pupil yang sedikit jauh di masa lalu, ada gelombang niat jahat yang menakjubkan saat ini. Ini benar-benar orang yang melelahkan, dengan watak yang sama dengan orang-orang abadi dari keluarga Xiao Mu. Namun, keturunan keluarga Xiao yang dapat berbicara secepat yang dia bisa, tidak dapat melindungi dunia ini sekarang. Dalam Perang Dunia Pertama, kamu mengorbankan banyak orang kuat untuk melindungi dunia ini. Sekarang setelah Laut Samsara hancur, apa yang kamu perjuangkan melawan kami? Kaisar Jahat berkaki 100, duduk bersila di atas tahta di dalam tubuh kerangka kelabang, tersenyum. Apakah Anda ingin memutuskan hubungan antara diri Anda dan hujan beracun yang Anda rencanakan dengan hati-hati ini? Ini terlalu aneh. Sekarang semuanya sudah siap, selama hujan beracun ini datang seperti yang dijanjikan, seluruh Laut Samsara akan hancur total di sini. Keberadaan tubuh beracun kelabang adalah penghalang pertahanan alami, yang membuat tingkat reinkarnasi 9 lapis setengah langkah tak terkalahkan. Apa yang bisa dilakukan oleh keturunan suku Xiao, penguasa aliansi api tak berujung? Kekuatan tingkat reinkarnasi 8 kali lipat, bahkan dengan berkah dari api suci, bahkan tubuh kelabang yang beracun tidak dapat dikalahkan, apalagi menghadapi dirinya sendiri secara langsung. Apakah itu Xiao Yan atau makam reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya di lautan reinkarnasi? Tidak perlu melakukannya sendiri, yang perlu Anda lakukan hanyalah membubarkan air beracun di altar air, dan hujan beracun akan jatuh sepenuhnya, dan dunia ini akan langsung berubah menjadi nyata. Tanah tandus. Pada saat itu, semua suara yang ada di lautan reinkarnasi akan mati. Dan dia adalah pahlawan terbesar yang telah memberikan kontribusi besar pada ras jahat di luar dunia, dan hadiah yang dia terima sama saja dengan membantunya melangkah ke reinkarnasi 9 kali lipat yang sebenarnya. Semuanya berada di bawah kendalinya. Nada mencibir menyebar, dan angin hitam pekat yang tersisa mencambuk kekosongan tanpa ampun, bahkan sinar terakhir api suci di tubuh Xiao Yan benar-benar ditelan oleh pasukan serangga beracun, dan seluruh dunia benar-benar berubah menjadi kegelapan. Tubuh kelabang beracun itu masih memutar tubuh besarnya. Tampaknya kelompok jutaan pasukan jahat ini dikendalikan oleh tubuh, tetapi mengetahui situasi ini, Xiao Yan tidak ada hubungannya sekarang, belum lagi tubuh kelabang yang beracun. Tingkat kekokohannya, sejuta pasukan serangga beracun saja membuat Xiao Yan terkekang. Tidak lama kemudian, suara magis yang sangat keras terdengar lagi dari tubuh kelabang, dan lingkaran gelombang jahat berkedip-kedip di antara dunia, mencoba meluncurkan serangan terakhir ke Xiao Yan. Setelah hujan beracun di altar air, masih ada pasukan jahat yang sangat besar, apalagi laut reinkarnasi. Jika orang ini dibiarkan sendirian, saya khawatir satu dunia akan dihancurkan sepenuhnya olehnya. Apakah Anda tidak berdaya? Tidak?
Karena masih ada iblis di dalam tubuh, dan upaya terakhir adalah membunuh para dewa. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat dunia gelap di depannya. Pasukan serangga beracun begitu padat sehingga berubah menjadi gurun kematian yang gelap. Gurun kematian berlalu, dan kehampaan hancur dan runtuh. Tampaknya bahwa itu adalah akhir dari kiamat. Lihat di bawah. Jika manusia melihat pemandangan yang begitu mengejutkan, saya khawatir mereka akan dihantui oleh mimpi buruk sepanjang hari, dan keputusasaan yang hampir mencekik tidak memiliki tempat untuk melampiaskan. Alasan mengapa Xiao Yan berani melangkah ke tempat ini bukan karena keberanian besar mengorbankan dirinya untuk orang lain, tetapi karena iblis, karena perlindungan. Dunia Dakian sudah sakit. Sejak akhir Perang Dunia Pertama, keluarga Xiao jatuh sakit setelah menghilang secara misterius. Pola dunia seribu besar bukan di tangan orang-orang yang tercerahkan, tetapi di tangan mereka yang adalah tentara bayaran. Karena dunia sudah sakit, mengapa Anda perlu mengasihani orang lain? Yang perlu dia lakukan hanyalah pembantaian tanpa akhir. Tampaknya pada saat ini, hanya pembunuhan tanpa akhir yang dapat mengisi kemarahan di hatiku. Munculnya kekuatan iblis sedikit demi sedikit menyebabkan pikiran dan pikiran Xiao Yan disesatkan secara kebetulan. Tapi itu tidak masalah. Garis keturunan iblis yang telah lama diam di seluruh tubuh sekali lagi mulai mendidih dan mulai terbakar dalam postur yang kuat. Cahaya iblis, sekali lagi turun ke dunia yang redup ini. Kali ini, kecemerlangan iblis tidak lagi ingin tahu tentang dunia seperti bayi, tetapi lebih seperti anak yang lucu dan nakal, penuh dengan kemarahan dan keserakahan yang ekstrim. Mencoba melenyapkan dan melahap dunia ini.